البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih yang dikumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Riyani Asbahullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca satu hadis, itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang 7 perkara yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, yang bisa membinasakan pelakunya. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, yang keempat adalah makan harta riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan peperangan, yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita ataupun lelaki yang terhormat dengan perzinaan atau yang semisalnya. Yang hafal hadisnya serentak seperti biasanya, satu hadis saja itu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil 2 hadis pendek hadisnya, baru nanti pada pertemuan yang akan datang masuk pembahasan yang baru, terakhir daripada pembahasan kitab yang ada ini. Kita baca barakallahu fiik di Simak Baik-baik halaman 109. Qala al-Imam rahmatullah alaih, karena babnya ini diambil dari kitab Riyadhus Shalihin ya, Al-Imam Nawawi. Bab tahrimi intisabil insan ila ghairi abihi wa tawallihi ila ghairi mawalihi. Ana artikan, istimak baik-baik barakallahu fiik. Bab haramnya menisbahkan diri atau haramnya seseorang menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Paham ya? Jadi dia punya bapak kandung misalkan ya, dia menisbahkan ke orang lain. Nah, misalkan fulan bin fulan misalkan. Nah, misalkan namanya Mahmud bin Saleh ini bukan bapaknya. Paham ya? Nah, bapaknya mungkin namanya Mahmud bin Muhammad. Nah, dia menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Ini dalam syariat Islam dilarang. Karena khawatir nanti mencampur adukan apa? Nasab, garis keturunan. Bisa rusak nanti silsilahnya. Kecuali kalau memang itu ada
garis keturunannya, nisbah kepada kakeknya boleh. Paham ya? Aku putranya fulan bin fulan misalkan, kakeknya, enggak ada larangan. Karena masih apa? Masih garis keturunannya. Tapi kepada orang lain, yang orang lain ini enggak ada kekerabatan, enggak ada garis keturunannya, enggak ada keturunan nasab di situ, itu enggak diperbolehkan. Bisa dipahami? Haramnya seseorang menisbahkan kepada selain bapaknya, dan juga haramnya seseorang menisbahkan kepada apa? Nah, barakallahu fiik, menyandarkan kepada majikan yang bukan majikannya. Tawallihi ila ghairi mawali, artinya majikan. Jadi dia menyandarkan perintah dan larangan untuk dirinya kepada selain majikannya. Dia punya majikan, cuman dia ngaku-ngaku kepada orang lain yang orang lain itu bukan majikannya gitu loh. Paham? Karena khawatir nanti apa terjadi iltibas, kesamaran atau tercampur adukkan antara apa? Ini budaknya siapa? Budaknya si fulan atau si alan? Mafhum? Karena kalau ada budak itu kan bosnya majikan. Bisa dipahami? Adapun menisbahkan kepada kakek boleh, kakek. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, waktu itu beliau pernah mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Bayangkan itu, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bapaknya Rasulullah atau kakeknya? Kakeknya itu bapaknya. Kakeknya boleh menisbahkan kepada kakeknya, enggak ada larangan, karena kakek juga termasuk apa? Termasuk ada kerabatnya, kekerabatan di situ kan, bapaknya kan, sudah dipahami. Nah, di situ nggak ada larangan. Aku adalah nabi yang tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah putranya Abdul Muthalib. Mafhum? Itu nggak ada larangan nisbah kepada kakeknya, nggak ada larangan. Fulan bin Alan bin Fulan misalkan, nisbah kepada kakeknya nggak ada larangan. Tapi kalau nisbah kepada orang lain yang bukan bapaknya, yang bukan kakeknya, yang bukan apa dari garis keturunannya, maka itu ternyata apa? Dilarang dalam syariat. Ancamannya apa? Haram bagi dia surga. Paham? Nah, makanya orang-orang Arab itu seringnya menghafal apa? Silsilah mereka. Fulan bin Alan bin Fulan bin Alan bin Fulan, sampai silsilahnya sampai mana panjang itu. Kalau kita paling pol itu sampai kepada kakek setelah kakek biasanya. Paling pol sebagian kita. Misalkan Muhammad bin Mahmud bin Saleh, sudah sampai situ biasanya. Setelah itu udah lupa. Ya kan? Misalkan ada orang namanya Muhammad. Muhammad bin Saleh bin Slamet bin Mangun. Paling-paling sampai Mangun itu aja. Paling-paling loh ya. Biasanya sangat sulit kan orang Jawa. Ya kan, orang Jawa atau orang intinya selain orang Arab itu kalau ngapal nasabnya itu paling-paling terputus di tengah. Dalam artian enggak bisa panjang. Kalau orang Arab, Anda pernah jumpai itu, Masya Allah, mereka hafal mereka nasabnya itu. Fulan bin Alan bin Fulan bin Alan, panjang sekali. Bahkan kalau dia keturunan Ahlul Bait, keturunan keluarga Rasulullah SAW sampai Al-Husaini Al-Hasani. Paham ya? Al-Hasani. Jadi dia hafal silsilahnya itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau orang selain Arab biasanya untuk menghafal silsilah garis keturunannya itu paling-paling nah barakallahu fiik, nah kepada kakeknya atau setelah kakek. Setelah kakek apa buyut ya? Atau intinya sampai situ aja. Muhammad bin Saleh bin Slamet bin Mangun. Setelah Mangun lupa siapa. Paham ya? Nah, kalau orang Jawa gitu biasa kan. Misalkan namanya Paijo. Paijo bin siapa lagi? Kalau orang Jawa sulit biasanya ya. Paijo bin Saleh atau bin siapa gitu, kemudian setelah itu udah lupa. Kalau orang Arab, Anda pernah jumpai tanya langsung, mereka hafal. Kebanyakan mereka hafal. Mas mungkin akhi ismi fulan bin fulan bin fulan bulan sampai akhir yang dia hafal itu panjang sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itulah yang namanya apa? Masih terjaga garis keturunan atau silsilah keturunan mereka. Nah, fungsinya tujuannya apa? Biar enggak tercampur adukkan. Dan penisbahan pendapat yang kuat, kalau orang ada pernikahan nisbahnya kepada bapaknya. Bukan pada ibunya. Bapaknya orang Jawa, ibunya orang Arab Saudi asli. Paham ya? Nikah, lahirlah anak namanya Abdullah. Abdullah As-Saudi atau Al-Jawi? Al-Jawi nisbahnya bapaknya, walaupun ibunya orang Saudi. Paham belum? Nah, ibunya orang Jawa asli. Bapaknya orang Yaman. Nah, nanti nisbah ke bapaknya. Fulan bin Alan Al-Yamani. Bisa dipahami? Nisbah kepada bapaknya. Makanya kalau ada anak hasil perzinaan, ya kan,
itu enggak bisa dinisbahkan pada bapaknya. Tidak bisa dinisbahkan pada laki-laki yang menzinai wanita tadi. Nisbahnya adalah ibunya dia. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik, itu cara penisbahan seperti itu. Naam. Jadi kalau misalkan ada laki-laki orang Sunda, perempuannya orang luar, misalkan orang mana ya, barakallahu fiik, orang Jazair. Nisbahnya enggak bisa Al-Jazairi, enggak bisa nanti. Nisbahnya As-Sundawi. As-Sundawi nisbah pada bapaknya. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Dan lihat hadisnya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, disimak ya. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Muttafaqun alaihi. Ana artikan dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat yang mulia. Paham ya? Kunyahnya Abu siapa kunyahnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu siapa? Abu Isa, Ishaq. Yakin? Atau Abu Muhammad? Abu Ishaq ya? Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq, beliau sahabat yang mulia. Beliau terkenal orang kaya waktu itu. Suatu ketika di saat akhir-akhir beliau hendak meninggal dunia, pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang pembagian apa? Hartanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh aku serahkan, aku wasiatkan hartanya ini seluruhnya atau separuhnya kepada selain ahli warisnya ya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis itu, awal mulanya Sa'ad bin Abi Waqqas mau menyerahkan semuanya kepada selain ahli warisnya. Kemudian kedua, separuhnya terlalu banyak. Akhirnya yang terakhir berapa? Sulus, sepertiga. Kata Rasulullah, as-sulus was-sulus katsir. Sepertiga itu udah banyak. Kemudian di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kalau seandainya kamu tinggalkan keluargamu, mendapatkan harta warisan tadi lebih baik daripada apa? Ditinggalkan dalam keadaan mereka fakir, miskin, kemudian minta-minta pada manusia. Bisa dipahami ya? Jadi pastikan ketika orang meninggal dunia punya harta banyak, kedepankan ahli warisnya dulu. Jangan neko-neko wasiat ke orang lain. Ahli warisnya lupa, jangan. Ahli waris dulu. Ternyata uangnya atau hartanya lebih, wasiat ke orang lain. Itu pun nggak boleh melebihi sepertiga. Paham? Wasiat harta kepada orang lain tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau ternyata kalau sepertiga, sisanya dikembalikan ahli waris. Jadi pahami? Nah, karena apa? Karena yang paling utama ahli waris itu. Membiarkan ahli warisnya kaya semua lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin, akhirnya minta-minta pada manusia. Paham? Itu kisahnya panjang itu. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Paham ya? Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Qala Rasulullah SAW berkata, man idda'a ila ghairi abi, barang siapa yang mengaku-ngaku, idda'a artinya mengaku-ngaku, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, mengaku-ngaku menisbahkan diri kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu annahu ghairu abi, bahwasanya orang tersebut bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram untuknya. Bisa dipahami? Surga haram bagi orang tersebut yang ngaku-ngaku kepada orang lain sebagai bapaknya padahal bukan bapaknya. Bisa dipahami? Misalkan si fulan tanya, "Fulan, man abuk?" "Ya fulan, siapa bapakmu?" "Bapakku adalah seorang jenderal mayor." "Wah, bapakku adalah keturunan bangsawan, bapakku adalah orang-orang yang hebat." Ternyata enggak seperti yang dia katakan. Menisbahkan kepada selain bapaknya. Dia tahu kalau bapaknya itu hanya apa? Pekerja biasa gitu loh. Paham ya? Nah, biar dia viral, dia terkenal, kelihatannya anak bangsawan itu kan, itu haram. Bisa dipahami? Jadi lebih baik menisbahkan bapaknya asli walaupun apa? Kehidupannya ala kadarnya sederhana. Enggak usah istilahnya apa bergengsi, kemudian malu, sungkan, segan gara-gara bapaknya rakyat sipil misalkan, enggak masalah. Daripada dia nisbahkan dapat jabat ternyata bukan bapaknya. Iya kan? Nah, biar viral tuh kan, tanya bapak antum siapa? Bapak anda ini orang pejabat negara, orang-orang kelas-kelas elit menengah ke atas.
Padahal bapaknya itu orang yang sederhana hidupnya, kerjaannya pun jualan tempe, jualan tahu. Tapi karena dia biar viral, biar terkenal, nisbahkan selain bapaknya. Haram surga, lihat ini. Fal jannatu alaihi haram. Maka surga haram bagi orang tadi. Bayangkan itu. Karena apa? Menghilangkan nasab gitu loh. Lah bapaknya sendiri malah dihilangkan, dicampakkan. Nisbah bapaknya orang lain. Paham maksudnya? Jadi jangan pernah barakallahu fiik malu gara-gara memiliki orang tua yang sederhana hidupnya, jangan pernah malu. Paham ya? Itu udah takdirnya, harus nisbahnya pas kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bab at-tahdhir min irtikabi ma nahallahu anhu, ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Ana artikan simak baik-baik berikutnya. Bab peringatan terhadap orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang dan Rasulnya larang. Bab berikutnya itu simak. At-tahdhir, peringatan. At-tahdhir artinya apa? Peringatan. Peringatan terhadap apa? Perbuatan melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang dan yang Rasulnya larang. Kenapa? Karena kalau Allah dan Rasulnya melarang, sami'na wa ta'ana, jangan pernah mencari pilihan yang lain. Wah, ini enggak cocok ini. Kalau pilihan kami enggak seperti ini, nah itu bahaya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Atau mubina dalam surah Al-Ahzab itu. Mubina ya. Nah, barakallahu fiik. Artinya tidak selayaknya bagi seorang lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman, tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, dia mencari pilihan yang lain. Hati-hati ini. Dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Ini enggak layak, enggak pantas. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bayangkan itu. Jadi kalau sudah ada datang dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na, jangan pernah mencari pilihan yang lain yang sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan apa barakallahu fiik, logika dan akalnya jangan. Tapi seberat apapun, sepahit apapun, kalau itu dalil datang dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, sami'na wa ta'na. Itu artinya itu ya. Karena yang namanya manusia itu kadang lebih cenderung ngikutin logika. Ini enggak masuk logika ini, enggak masuk secara akal ini. Akhirnya dia tolak, jangan. Paham ya? Nah, bagaimanapun dalil itu kelihatannya berat, kelihatannya sangat pedas dan juga pahit kalau kita amalkan, tapi akal kita pastikan tunduk dengan dalil tadi itu. Paham ya? Kalau belum bisa mengamalkan, berdoa, ya Allah semoga dimudahkan. Jangan menolak dalilnya. Karena orang-orang aklaniun, tahu aklaniun, sahibul akal, yang andalannya logika akal, itu kadang-kala hadisnya sahih mereka tolak gitu loh. Wah, enggak masuk logika ini, enggak masuk akal ini. Seperti hadis apa kemarin? Seputar apa itu? Ad-dubab, seputar lalat. Dan kita lewat ini kan, hadis seputar lalat itu sahih hadisnya. Di dalam Sahih Bukhari juga ada, dalam Sahih Muslim juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dengan lafaz yang berbeda sedikit tapi maknanya sama. Apa itu? Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Ana nukil kesemakna ya. Apabila jatuh lalat di cangkir atau bejana salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah. Kalau ingin dikonsumsi airnya. Itu pahami baik-baik itu. Celupkanlah. Kenapa? Dikarenakan salah satunya itu ada obatnya, yang satunya ada penawarnya. Lalat itu kan punya dua sayap kan? Nah, itu nanti satunya dicelupkan. Kenapa dicelupkan? Karena satunya itu ada obatnya, satunya ada penawarnya. Paham ya? Nah, fa inna fi ihda janahidda wal ukhra wal akhar dawa. Ada penyakitnya, ada obatnya di situ. Nah, baru kalau mau diminum, minum setelah dicelupkan tadi itu. Bukan perintah untuk diminum, minumlah, enggak ada. Nah, orang aklaniun mereka main akal, mereka enggak mungkin ini. Secara kedokteran aja enggak masuk ini. Masa lalat suruh ngecelupkan. Berarti enggak paham dia. Kalau dia paham, ini perintahnya itu kalau mau diminum.
mau dikonsumsi celupkan dulu. Perkara dia mau tuang langsung buang pun enggak ada larangan. Intinya jangan ingkari dalil gitu loh. Bisa dipahami? Intinya jangan menolak dalil yang sahih. Bisa dipahami ya? Jadi kalau datang dalil yang sahih, tundukkan akal kita dengan dalil tadi itu. Siapa yang ingat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih? Kalamnya sangat bagus sekali itu. Ihsan dengan semakna nukilkan mengenai akal dan dalil. Ingat ya? Apa? Bukan. Akal yang murni dan jernih itu dia akan pernah menyelisihi dalil yang sahih. Itu terjemahannya. Apa? La yukhalif. Naam, itu dengan semakna nukilkan berkali-kali ya. Al-aqlu as-sarihu la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang murni jernih, belum tercampur syubhat itu tidak pernah berseberangan dengan dalil sahih. Diperhatikan itu. Akal yang mesti murni, jernih, itu tidak akan pernah berseberangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak terima, salahkan dalilnya atau akalnya? Salahkan akalnya, jangan-jangan akalnya kurang gitu loh. Lalu sehingga memahami dalil kok malah dia milih apa? Milih logikanya itu. Itu penting sekali ya. Jangan pernah menentang dalil. Naam, walaupun logikanya tidak cocok, tidak sesuai. Naam. Kita lihat hadisnya pendek barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innallaha yagharu, disimak, wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah, muttafaqun alaih. Artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simak, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Yaghar artinya cemburu. Yaghar artinya apa? Cemburu. Wa gharatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah, dan cemburunya Allah taala itu apa? Apabila seorang mukmin mendatangi perkara yang Allah telah haramkan. Cemburu dia. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah diharamkan, kenapa dia mendatangi gitu loh. Bisa dipahami? Jadi Allah taala memiliki sifat apa? Cemburu. Kapan cemburunya? Apabila seorang mukmin mendatangi perkara yang Allah taala haramkan. Nah, dalil yang sangat bagus ini kita ambil kesimpulan, pastikan kita sebagai manusia yang normal punya rasa cemburu. Ingat-ingat ini. Karena orang-orang awam yang jauh dari ilmu itu sebagian mereka udah hilang rasa cemburunya. Istrinya digandeng siapapun mau, diboncengkan sapa wae gelem, bayangkan itu, nggak peduli sama sekali. Istrinya berbuat kemaksiatan, diboncengkan laki-laki lain yang bukan mahramnya, santai aja dia. Namanya danyus. Apa danyus? Yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya, istri dan anaknya melakukan kemaksiatan tanpa ada pengingkaran, namanya danyus. Namanya apa? Danyus. Danyus itu istilah untuk kepala rumah tangga yang membiarkan anak dan istrinya melakukan kemaksiatan tanpa ada pengingkaran, namanya danyus. Hati-hati itu. Paham ya? Di antaranya kenapa itu terjadi? Hilang rasa kecemburuannya. Istrinya loh ya, istrinya diboncengkan laki-laki lain bukan mahramnya mau. Suaminya enggak ngingkari. Suaminya enggak apa? Enggak ngelarang, malah dibiarkan aja. Akhirnya terjadilah apa? Barakallahu fiik, perselingkuhan, perzinahan gara-gara apa? Rasa kecemburuannya udah hilang. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Jadi pastikan kita semuanya memiliki rasa kecemburuan. Ada kemaksiatan, ada kemungkaran, santai aja. Enggak diingkari dengan tangan wala lisan wala hati. Itu berarti dia sudah tidak punya kecemburuan lagi terhadap apa? Syariat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Durwah sebagai panutan sekaligus sebagai apa? Contoh. Beliau setiap kali melihat atau mendengar Rasulullah disakiti, beliau bergerak. Perhatikan ini, beliau langsung bergerak dan beliau apa? Bersikap tegas karena enggak pengen syariat itu diinjak-injak. Enggak pengen kalau Rasulullah itu dihina.
Seringnya ucapan yang diucapkan Umar bin Khattab apa seringnya? Minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Seringnya gitu. "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." Kenapa kira-kira Pak Umar sampai setegas itu? Cemburu. Cemburu kalau syariatnya diinjak-injak itu loh. Cemburu kalau seandainya Rasulullah dihinakan. Nah, bayangkan itu, kecemburuan harus ada. Nah, sampai-sampai suatu ketika ada sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sahabatnya mulia. Kisahnya disebutkan di dalam Sahih Muslim. Suatu ketika Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada segenap sahabat yang lainnya, "Wallahi, demi Allah, idza ra'aitu rajulan ma'a imra'ati," apabila aku melihat ada seorang lelaki bersama istriku, bersama perempuanku, masih istriku, la darabtuhu bis-sayf ghaira musfahin an. Artinya apa? Sungguh aku akan tebas orangnya dengan pedang. Bayangkan itu. Cemburu enggak itu berarti? Cemburu. Sa'ad bin Ubadah, bayangkan itu. Cemburu kalau seandainya istrinya bersama laki-laki lain. Kalau zaman sekarang kan lihat orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Mobil dibelikan apa? Penutup. Motor masya Allah ditutupi dengan stiker yang luar biasa. Istrinya dibiarkan. Enggak dibelikan jilbab, wala pakaian luas, wala longgar, pakaian dia pakai ketat, diumbar di mana-mana, diboncengkan laki-laki lain mau. Diajak pasar malam mau. Allahul musta'an. Suaminya malah nyuruh, kecemburuannya hilang. Allahumma salim. Pastikan ya, suatu ketika sudah berkeluarga, pastikan jangan pernah biarkan istri kita, keluarga kita, para wanita, keluarga kita berjalan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ingat-ingat tuh. Kalau rasa kecemburuan udah hilang, rusak sudah. Rusak. Nah, perhatikan ini. Kalau rasa cemburu udah hilang, rusak. Kenapa demikian? Antum saksikan kehidupan orang-orang awam yang jauh dari ilmu bagaimana mereka. Istrinya malah cinta dengan tetangganya. Diajak pasar malam tetangganya pun dibiarkan, kecemburuannya hilang gitu loh. Allahumma salim. Lihat nih kisah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah luar biasa. Sampai beliau mengatakan, "Demi Allah, lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghaira musfahin anhu." Demi Allah, kalau seandainya aku melihat istriku bersama laki-laki lain, aku tebas dia dengan pedang tanpa ada maaf lagi. Kabar ini ternyata kedengaran sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Apa responnya Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Atajabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran, kagum dengan kecemburuannya Sa'ad? Wallahi la ana aghyar minhu wallah aghyar minni. Bayangkan itu. Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah Ta'ala lebih cemburu daripada aku. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah ketika dengar lafaz tersebut, beliau enggak marah. Memang tabiat orang itu kalau istrinya bersama orang lain, cemburu dia. Keluarganya, misalkan adik perempuannya, kakak perempuannya, ibunya digandeng laki-laki lain bukan mahramnya, cemburu enggak biasanya? Seharusnya. Itu berarti masih apa? Masih utuh, normal dia. Mafhum? Tapi kalau sudah dayus, ingat dayus, kepala rumah tangga membiarkan istri dan anak perempuannya berbuat kemaksiatan tanpa ada pengingkaran, Allahul musta'an. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan melihat orang tadi itu dan tidak akan ngajak bicara dan tidak disucikan dosanya. Dayus. Nah, pergi pakai wangi-wangian. Di depan suaminya enggak pernah pakai wangi-wangian. Kalau pergi pakai minyak wangi, semprot kanan, kiri, depan, belakang. Tapi di depan suaminya enggak pernah pakai wangi-wangian. Bau masak-masakan terus. Tapi kalau keluar, nah pamer, ya. Keluar pakai wangi-wangian. Padahal ancamannya apa? Perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian, dicium baunya oleh laki-laki lain, maka dia apa? Kata Rasulullah, fahiya zaniyah. Bayangkan, enggak sembarangan ponisnya. Ayu mamra'atin kharajat wasta'tarat famarrat 'ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah. Allahumma salim. Ini perhatikan baik-baik ini. Ini kebanyakan orang awam jauh darimu seperti itu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fiik, sunniyun salafiyun, poin ini jangan bermudah-mudahan. Karena sebagian orang walaupun udah Ahlus Sunnah, udah kenal salaf, itu istrinya kadang-kala masih pakai minyak wangi dia. Mau ta'lim pakai minyak wangi. Keliru enggak? Keliru.
Kalau mau pakai minyak wangi di dalam rumah, bukan ketika keluar rumah. Paham maksudnya? Mau taklim pakai minyak wangi. Untuk ngapain? Depan rumah, di dalam rumah aja sama suaminya enggak pernah pakai minyak wangi. Ketika mau pergi, mau ke pasar, mau taklim pakai minyak wangi. Keliru. Minyak wanginya perempuan itu, para ulama mengatakan minyak wanginya perempuan itu yang nampak warnanya tersembunyi baunya. Paham maksudnya? Mungkin warnanya nampak, tapi baunya enggak ada gitu loh. Enggak memfitnah. Perempuan manapun keluar rumah pakai minyak wangi, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina. Bayangkan itu. Allahumma salim. Makanya perlu diperhatikan nasihat nih, istri kita, anak perempuan kita, pakaian-pakaiannya pakai untuk keluar rumah pastikan bebas dari minyak wangi. Paham? Mau taklim, ke pasar, belanja, ditemani suaminya misalkan, pastikan pakaiannya tidak ada minyak wangi. Mafhum? Multo bagaimana multo? Pakai pakaian dalam. Yang sifatnya wangi-wangi yang bisa menarik perhatian laki-laki, hindari semuanya. Kalau sabun-sabun biasa yang normal baunya enggak terlalu apa? Semerbak dan tidak memfitnah, itu enggak masalah, bukan niat dia pakai minyak wangi. Paham ya? Sebagian mereka ada khusus minyak wangi perempuan. Ya, mesti disiapkan, mau belanja minyak wangi, mau taklim pakai minyak wangi itu enggak benar. Kalau akhwat yang udah paham sunnah kok seperti itu, keliru. Mafhum? Naam. Wah enggak enak Ustaz kalau gini nanti bau ketiak, bau ini, itu urusan lain lagi. Paham ya? Di akhirat jaminannya surga, bayangkan itu. Di dunia apa jaminannya? Penzina, bayangkan itu. Pakai minyak wangi keluar, lelaki mencium baunya. Apa fahiya zaniyah, penzina, bayangkan itu. Orang yang faham, logikanya masih normal, dia enggak pengen istrinya divonis penzina. Benar atau tidak? Enggak pengen. Anak perempuannya divonis penzina enggak pengen. Tapi orang awam jauh dari ilmu. Allahumma salim. Semoga kita diselamatkan dari fitnah tersebut. Naam, lihat ini. Kecemburuan Sa'ad bin Ubadah sampai mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati," apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, "La darabtuhu bis-sayf ghaira musfahin anhu." Diperhatikan ini. Nah, ini ucapannya siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah, sahabat yang mulia. Kemudian kabar ini kedengaran sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Ucapan beliau tadi itu, kalau seandainya aku melihat istriku bersama laki-laki lain, aku akan tebas orang tadi, aku akan penggal orang lain tadi, aku akan tusuk orang tadi dengan pedangku tanpa ada maaf lagi. Kabar ini kedengaran sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mengatakan, "Wallahi la ana," demi Allah sungguh aku, "aghyar minhu wallahu aghyar minni." Sungguh aku lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah Ta'ala lebih cemburu daripada aku. Mafhum? Allahumma salim. Ini yang kita ambil dua hadis, barakallahu fiik. Hadis pertama, larangan menisbahkan diri kepada orang lain selain bapaknya. Kemudian yang kedua, syariat untuk memiliki rasa cemburu, sehingga dengan kecemburuan tersebut dia akan bisa menghindar dari perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan menjauhi perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.